Personal branding nih, ini adalah sesuatu yang penting bagi seseorang dalam berkarir atau bahkan menjalani hidup. Anda nggak merasa berarti ketika Anda berada sendiri. Salam dunia tipu-tipu. Depan, belakang, kanan, kiri, as it is. Ya itulah saya. Saudara, sinyal pindah ibu kota semakin sering diungkap Presiden. Provinsi Kalimantan Timur. Rencana balapan ibu kota. Aiman Wicaksono. Eksklusif hanya di podcast Aiman. Saya Aiman. Saya ajak Anda di eksklusif. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono, musim kedua, yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Media Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV. Supaya Anda tidak tertinggal episode terbarunya setiap saat. Di musim kedua ini saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semuanya akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Saya sempat membaca nih kompas.com, personal branding ya. Jadi kayak barang gitu ya, brand. Dengan demikian, seseorang akan lebih mudah dikenal dan dipercaya oleh orang lain. Nah ini yang penting, dipercaya. Personal branding dibentuk dan didasarkan oleh karakter yang tertanam dalam diri. Sehingga seseorang perlu mempertahankan citra dan karakter dirinya dengan baik. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, personal branding nih, ini adalah sesuatu yang penting bagi seseorang dalam berkarir atau bahkan menjalani hidup. Nggak hanya ketika ia menjadi katakanlah pejabat, tokoh publik, atau mungkin orang yang ya dikenal gitu ya. Tidak, tapi setiap kita butuh personal branding. Ada pertanyaan, kalau menurut Mas Aiman bagaimana personal branding dapat menjadi sesuatu yang penting bagi seorang tokoh publik misalnya? Ya tadi saya sudah katakan, tidak mesti tokoh publik, tidak mesti pejabat, tidak mesti apapun, tapi kita semua butuh untuk personal branding. Dan personal branding yang terbaik adalah, saya punya konsep. Alamiah itu cantik. Kalau kita bilang, ya ini udah klise ya, lu jadi apa yang diri lu deh gitu. Nggak harus dibuat-buat. Nah bagaimana menemukan itu? Itu pertanyaan. Bagaimana menemukan kita tuh diri kita seperti apa sih? Kadang-kadang kita bingung kan. Kita ini mau seperti dia. Kita ini mau seperti dia. Kita ini mau seperti dia. Jadi kita yang mana? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Mencari jati diri kita itu adalah hal yang paling penting yang harus kita miliki. Dari mana kita tahu apa jati diri kita? Caranya, kita harus tahu. Kita ini punya preferensi, kita punya bakat, kita punya keinginan kemana sih? Jadi dalam, dan kemudian kita ingin melangkah kemana? Kita punya modal apa? Kita mau melangkah apa? Modal itu bukan uang ya, modal dalam diri kita maksudnya. Pernah mendengar sebuah pepatah? Do what you love what you do. Itu sebuah lingkaran. Do what you love what you do. Karena kalau kita nggak melakukan sesuatu dengan cinta, maka kita nggak akan bisa melakukan itu dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu dengan baik? Karena kita menemukan siapa jati diri kita. Nah, itulah yang paling penting. Setiap orang punya kemampuan berbeda-beda, setiap orang punya bakat berbeda-beda. Tugas dari Anda adalah temukan itu. Anda harus sering mencoba hal yang positif, mengasah bakat Anda, men-challenge bakat Anda, melatih kemampuan Anda, dan Anda akan mengetahui, saya suka dan saya akan melangkah untuk memberikan manfaat dari sini. Sempat dengar ini nggak? Fake it till you make it. Itu nggak gue banget.
Jadi, lo boleh berpura-pura sampai lo dapetin. Itu namanya nggak alamiah dong. Itu nggak konsep saya. Tapi banyak yang melakukan itu, banyak. Bahkan di kalangan teman-teman Anda, teman-teman saya, bukan itu yang dicari. Kenapa? Anda akan menjadi beban. Dalam setiap langkah, dalam setiap napas Anda, maka Anda akan merasa beban. Karena Anda bukan merasakan sebagai diri Anda. Anda nggak merasa berarti ketika Anda berada sendiri. Kenapa? Ya karena Anda ketika bicara soal katakanlah sosial media di Instagram, di TikTok, di Twitter, segala macam, Anda act as if not yourself. It is not yourself. Lalu bagaimana Anda bisa mengekspresikan, Anda bisa melangkah sesuai dengan Anda seutuhnya? Jawabannya nggak akan bisa. Karena Anda fake till you fail it, bukan till you make it. Saya yakin kalau fake it till you make it, maka make-nya itu hanya sementara, ujungnya pasti fail. Salam dunia tipu-tipu. Jangan seperti itu. Alamiah adalah yang terbaik. Apa yang menjadi kekuatan dalam diri Anda, apa yang menjadi kelebihan dalam diri Anda, maksimalkan. Tujuannya satu, memberikan manfaat buat sesama. Tulus, manfaat, dan bisa memberikan sesuatu, yaitu tadi manfaat ya, pada sesama. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita melangkah, ketika kita bernafas, ketika kita bangun tidur, yang dipikirkan cuma satu. Oke, saya harus bekerja untuk siapa? Untuk sesama. Dari yang paling dekat, dari yang paling kecil, mungkin keluarga, sampai yang paling besar, negara. Dan itu harus tanamkan. Karena hanya dengan itulah semangat hidup seseorang akan terus tumbuh. Ketika ia bekerja untuk dirinya sendiri, rasakan. Pasti akan mengalami stagnansi. Pasti akan mengalami kebosanan. Pasti ia akan mengalami sebuah hal yang ia merasa tidak berarti. Tapi ketika ia tujukan untuk manfaatan yang lebih besar, maka semangat itu akan seperti air terjun yang deras mengalir. Oleh karenanya, konsep fake it till you make it nggak akan kena. Bayangkan ketika kita di luar seperti apa, di keluarga kita setengahnya nggak seperti itu. Kita punya anak. Nah ini kelanjutan ini. Anak kita akan memandang, ayah gue tukang bohong. Karena di luar dia seperti itu. Tidak seperti yang dia lihat di dalam. Tapi bayangkan ketika semua itu dilakukan dengan langkah yang alamiah. Dilakukan dengan apa adanya. Depan, belakang, kanan, kiri, as it is. Ya itulah saya. Maka orang akan melihat dengan konsistensinya. Orang akan melihat dengan apa adanya. Dan bagi saya pribadi, melihat sebuah keindahan atau kecantikan bukan dari fisik dan rupanya, tapi dari sebuah kejujuran yang dimilikinya. Demikian episode Diari Aiman Wicaksono kali ini. Personal branding merupakan sesuatu yang mahal. Hal itu tidak dapat lekat dalam diri seseorang, tetapi lewat konsistensi berprofesi, konsistensi bersikap yang ia tekuni selama berkarir. Ini bukan saya yang buat, ini produser yang buat ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono di episode berikutnya. Salam.